Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, peserta webinar MVT ya, Carbon Talk Show sesi keempat. Pertama-tama kami sampaikan mohon maaf ya, mohon maaf kami yang sebesar-besarnya atas mundurnya schedule ya, karena ada alasan teknis tadi. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan hadir di acara webinar dan juga menunggu ya hingga kita bisa dimulai kegiatannya. Sekali lagi selamat datang ke acara kami ya. Perkenalkan, saya Wahyu Riyadi, Direktur Mutu Institute yang akan memoderasi kegiatan ini ya hingga selesai nanti. Jadi rencananya jam 11 kita akan selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk menyambut ya, mengawali kegiatan ini sekaligus menyambut Bapak Ibu semua, izinkan saya eh, menyampaikan satu buah pantun ini Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa tambah refresh nih ya pagi hari ini. Fufu dan Fafa main di taman. Tamannya rindang, banyak tanaman. Kepada Bapak Ibu semua, selamat datang. Izin saya sambut dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua mudah-mudahan bisa diterima suara di sana ya. Dan tadi barusan ada yang chat suaranya tidak terdengar. Eh, saya tidak tahu apa memang tidak terdengar atau hanya di ini saja ya. Oke, sepertinya eh, aman ya, tidak ada kendala suara Bapak Ibu ya. Nanti mohon mohon disampaikan jika ada kendala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui ya bahwa isu perubahan iklim ini sudah menjadi isu global ya, teman-teman ya, rekan-rekan semua. Bahkan tidak hanya isu ya, tapi sudah ada di hadapan kita nih sehari-hari. eh, Kenaikan suhu ya, yang biasanya tidak sepanas ini ya. Sekarang beberapa minggu terakhir ini panasnya luar biasa nih di tempat saya di kampung halaman saya di Jogja, bahkan ada yang mengatakan sampai 39 atau 40 derajat Celcius gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pun merasakan ya adanya perubahan dari tahun ke tahun, makin ke sini tuh makin makin panas. Dan ini eh, diklaim penyebab utamanya oleh para ahli itu adalah greenhouse gases ya, gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Sehingga program-program untuk penurunan emisi gas rumah kaca ini banyak dilakukan. Tidak hanya di kita, bahkan sehingga dunia internasional pun juga dilakukan. Ya. Nah, di kita sendiri, kita sudah tahu ada Perpres 98 tahun 2021 ya, tentang nilai ekonomi karbon untuk pencapaian NDC. Jadi kita sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kita melalui penetapan NDC ya. Eh, Saat ini sudah ada enhance NDC-nya 31,89% kita komitmen kita dengan usaha sendiri dan jika ada bantuan internasional kita komitmen 43, sekian persen ya, sekitar 43,2% penurunan emisinya. Kemudian kita juga ada bursa karbon yang akhir tahun 2023 ini di launching ya. Kemudian juga ada SRN, Sistem Registry Nasional ya, yang semuanya berpusat untuk program-program aksi mitigasi penurunan emisi ini. Datanya terpusat semua di SRN. Jadi wajib diregistrasi di SRN dan seterusnya. Pelaku usaha pun sudah banyak yang aware. Bahkan banyak yang tanya ke kami juga, kalau mau program aksi mitigasi eh, bisa nggak programnya seperti ini gitu misalnya di kehutanan banyak ya banyak di kehutanan. Kemudian metodologinya sudah ada atau belum? Bagaimana agar kami bisa terregister di SRN? Kemudian eh, yang bisa membuat akun di SRN itu apakah hanya korporasi atau individu pun bisa mendaftarkan program aksi mitigasinya ya. Kemudian bagaimana kalau mau carbon trading dan seterusnya. Ini banyak pertanyaan tentang itu. Nah, mudah-mudahan sesi webinar ini bisa menjawab itu semua ya Bapak Ibu ya.
Sekali lagi selamat datang yang baru bergabung. Sebelum mulai, saya remind, mohon tata tertibnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan pastikan jaringan internetnya dalam kondisi yang baik. Ya. Kemudian mungkin baiknya pakai headset ya atau earphone agar suara bisa terdengar dengan jelas. Kemudian mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Kami mungkin secara default menonaktifkan mikrofon ya untuk kondusivitas kegiatan webinar ini agar tidak terganggu ketika nanti narasumber menyampaikan materi. Dan juga di akhir ada sesi pertanyaan, sesi interaksi ya tanya jawab nanti bisa via chat, bisa juga kalau interaksi langsung silahkan angkat tangan ya raise hand ya di fasilitas Zoom ini. Dan di akhir kegiatan ada door prize untuk 3 orang pemenang ya, ada hadiah eksklusif, jadi mohon diikuti hingga selesai. Oke, narasumber kita pada pagi hari ini adalah dari ini ya, dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Ruli Dora Karolin, Shut MSI. Ya. Kita coba sapa ya, mudah-mudahan sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Ruli. Selamat pagi, semoga suara saya terdengar jelas. Ya, terdengar Bu Ruli dengan sangat jelas ya. Kami ucapkan Baik. terima kasih nih Bu Ruli sudah bersedia untuk meluangkan waktunya ya di acara kita ini rutin tentang Carbon Talk Show ini Bu Ruli. Eh, s- Sebelumnya juga dari KLHK juga dari Direktorat Mobilisasi Sektoral dan Regional Pak Wawan Gunawan sempat mengisi juga di webinar kami. Dan kita terus mencoba bekerja sama dengan KLHK untuk meningkatkan literasi nih tentang karbon ya, tentang SRN dan seterusnya. Oke, sehat Bu Ruli ya? Iya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baik Bu Ruli, mungkin untuk mempersingkat waktu nanti silahkan di waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bu Ruli menyampaikan materinya. Mudah-mudahan nanti jam 10.15 maksimal bisa selesai gitu Bu Ruli ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Saya diperkenankan untuk sharing pada sesi hari ini. Saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya tadi harus melaksanakan tugas lain dulu sehingga saya baru bisa bergabung. Kemudian Pak Direktur minta maaf juga karena hari ini beliau tidak bisa sharing dengan Bapak Ibu sehingga minta saya untuk mewakili beliau. Dan Bapak Ibu saya izin share screen atau starting share will stop other participant computer sound share. Saya boleh share screen ini Bapak Pak Wahyu? Baik Bu, silakan Bu di Oke. share screen ya. Sudah bisa. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan agenda atau sesuai dengan permohonan di dalam undangan, Bapak Ibu, sehingga eh, kami menyiapkan paparan sebagaimana yang akan kami presentasikan dan sekiranya ada yang belum kami masukkan di dalam paparan ini dan Bapak Ibu ingin menanyakan atau meminta klarifikasi atau meminta informasi lebih lanjut, kami terbuka Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ruli Dora Karolin. Silahkan Bapak Ibu boleh panggil salah satu dari nama saya tersebut. Saya analis kebijakan ahli muda di Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Monitoring Pelaporan dan Verifikasi yang ruang lingkupnya meliputi pengelolaan atau penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca baik level subnasional sampai dengan pelaporan subnasionalnya begitu ya serta monitoring pelaporan verifikasi aksi dan sumber daya. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah mendengar Sains Smart dan SRN, keduanya berada di bawah dimandatkan pada direktorat kami untuk kami tanggung jawabi atau koordinatori seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi, bahkan mungkin sudah terlalu sering melihat eh, tabel ini begitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya.
Pasti sudah sering ya Bapak Ibu melihat tabel ini begitu ya, melihat target-target yang ditetapkan dan di mana sektor hulu memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca dari apa yang kita sudah komitmenkan. Dan itulah yang kami coba tracking tiap tahunnya Bapak Ibu, tracking terhadap tingkat emisi yang ditargetkan gitu ya di sini, kemudian tracking terhadap sejauh mana kita sudah mencapai reduksi emisi atau surplus yang kita dapat. Sehingga kalau kita bicara tadi Pak Wahyu sudah mention gitu perdagangan karbon, kita bicaranya di surplus. Nah, inilah yang kita tracking di ketika kita bicara surplus gitu Bapak Ibu. Freeze ya. Oke. Nah, ketika kita kemudian sudah meratifikasi Paris Agreement ke dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, kita kemudian punya kewajiban begitu ya untuk melaporkan segala sesuatu secara transparan. Nah, atau kita kenal dengan penyelenggaraan kerangka transparansi begitu ya. Di level nasional kita sudah menyiapkan beberapa perangkat dan khusus untuk Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca sesuai tugas dan fungsinya kami sudah menyiapkan sistem MRV nasional, sistem registrasi nasional, sistem inventarisasi gas rumah kaca nasional, serta sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Perangkat-perangkat inilah yang kemudian kita akan implementasikan begitu ya, saling terintegrasi satu sama lain, tidak terpisah satu sama lain sehingga nantinya kita akan dalam mendukung dalam tracking progress NDC begitu Bapak Ibu. Nah, saya coba menggambarkan saja bahwa aktivitas MRV adalah satu atau kita salah satu. Jadi seperti dalam paparan slide sebelumnya itu kita katakan sudah siapkan eh, MR sistem MRV nasional. Ini adalah rangkaiannya yang di dalamnya kita sudah siapkan juga aturannya gitu, aturan mainnya Bapak Ibu. Nah, perlu kami ingatkan bahwa ini adalah sequence satu rangkaian yang diawali semuanya dari pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca nasional. Itu mengapa ketika nanti ada kalau kita mau bilang kita mau berdagang karbon, seberapa besar yang mau diperdagangkan? Kita perlu dulu nih potret diri kita. Potret diri itu dengan melakukan inventarisasi gas rumah kaca untuk mengetahui profil gitu. Kalau kita sekarang selfie gitu ya, kemudian pasang profil kita, nah mirip seperti itu Bapak Ibu. Kita ketahui dulu tingkat status dan kecenderungan emisi kita, sesudah itu baru kita bisa membangun skenario-skenario dan menetapkan baseline-nya. Dengan menetapkan baseline, kita bisa tetapkan target-target gitu ya, dan target-target itu akan dituangkan di dalam perencanaan kita sampai dengan pencatatannya di dalam sistem registry nasional. Nah, harapannya data dan informasi yang terjadi sepanjang proses ini nanti akan menjadi modalitas kita ketika kita menyusun pelaporan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekedar mengingatkan saja bahwa ketika kita sudah menetapkan target, baik itu di skenario CM1 maupun di skenario CM2, ada strategi gitu, strategi bagaimana kita mencapai target tersebut melalui penerapan kelompok aksi. Saya tidak bilang ini aksi mitigasi, saya bilang ini kelompok aksi mitigasi. Karena nanti tentunya ketika kita contoh nih di Volu, ketika kita bilang mau penurunan deforestasi, tentu ada aktivitas-aktivitas mitigasi di dalamnya. Entah itu rehabilitasi lah, entah itu penanaman gitu ya, entah itu patroli, entah itu penetapan tata batas dan lain sebagainya itu masuk kategori aktivitas mitigasi. Pun begitu di sektor-sektor lain gitu ya, sehingga ini adalah strategi pengkategorian aksi untuk memudahkan ketika kita melakukan tracking nantinya. Nah, kemudian KLHK dalam hal ini Ditjen PPI memiliki satu kebijakan, satu data GRK untuk NDC. Satu data GRK ini dimaksudkan baik itu tingkat maupun reduksi emisi yang diperoleh dari pelaksanaan aksi mitigasi. Jadi dalam hal ini proponen siapapun itu gitu ya, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, NGO apapun begitu ya, memiliki dua kegiatan gitu Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus dulu memotret profil emisinya gitu ya. Kemudian melaporkannya ke dalam sistem pelaporan eh, sistem inventarisasi gas rumah kaca yang merupakan satu alat bantu. Jadi kalau Science Smart itu memang alat bantu untuk melaporkan dan menghitung
tingkat emisi begitu ya. Ada fungsi kalkulator di dalamnya, beda dengan SRN. Jadi ketika teman-teman sudah potret gitu ya, berapa tingkat emisi, bagaimana statusnya, kecenderungannya, susun baseline, kemudian laksanakan aksinya dan ketemu capaiannya. Inilah yang dilaporkan di dalam sistem registrasi nasional. Di dalam sistem registrasi nasional ini tidak ada fungsi kalkulator ya Bapak Ibu. Jadi memang penghitungan sepenuhnya dilakukan oleh proponen dengan penggunaan metodologi yang dipilih begitu ya. Kemudian disampaikan ke sini untuk nanti ada pengakuan di dalamnya gitu. Dan dua sistem yang kami kelola ini nantinya akan saling bersinergi untuk men-tracking sejauh mana kinerja pencapaian NDC kita. Ini nanti yang akan menjadi modalitas seberapa besar sih sebenarnya boleh diperdagangkan gitu di tiap-tiap sektor gitu surplusnya. Dan nanti, bukan nanti ya, sejak terbitnya Perpres 98, SRN kemudian mendapatkan mandat salah satu tools kerangka transparansi lainnya yaitu mekanisme sertifikasi pengurangan emisi. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya mention bahwa kita atau SRN mendapatkan mandat khusus. Aduh, maaf ini tadi masih eh, lupa saya terjemahkan. Kita punya dapat mandat di Presiden Perpres nomor 98 tahun 2021. Tapi saya harus ingatkan terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa SRN terbit jauh sebelum terbit Perpres 98. SRN pertama kali launching di tahun 2016 dan merupakan wadah pelaksanaan kerangka transparansi. Fungsinya tidak berubah. Jadi fungsi SRN tidak berubah sejak 2016 sampai dengan saat ini. Pertama adalah SRN merupakan dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan mitigasi sebenarnya, mitigasi adaptasi dan sumber daya dalam pencapaian target NDC. Namun sejak terbitnya Perpres 98, dasar pengakuannya kemudian menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk sertifikat apresiasi dan yang kedua dalam bentuk sertifikat pengurangan emisi. Yang ini tidak memiliki valuasi ekonomi atau tidak dapat diperdagangkan, sedangkan SPE itu dapat diperdagangkan. Kemudian fungsi SRN sebagai sumber data dan informasi aksi dan sumber daya untuk tracking NDC. Kemudian salah satunya adalah implementasi NEC. Yang ketiga, fungsi SRN sebagai upaya untuk menghindari penghitungan ganda dari satu aksi mitigasi atau reduksi emisinya. Nah, serta bahan penelusuran pengalihan. Nah, untuk dua fungsi ini kemudian kita tetapkan nih Bapak Ibu, baik pada skema apresiasi maupun pada skema SPI. Nah, khusus untuk skema SPE gitu ya, ada karbon registry, ada pencatatan yang melekat di dalam sistem registry nasional untuk melihat dari mana munculnya reduksi emisi sampai berhentinya di mana begitu. Dan tentu SRN akan menyediakan bahan-bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan atau sudah dimention oleh Pak Wahyu di depan, gitu ya, Pak Moderator di depan tadi, bahwa wajib daftar ke SRN, wajib bagi penyelenggara NEK. Jadi sebenarnya siap mendaftar ke SRN itu voluntary bagi yang hanya ingin mendaftarkan saja, Bapak Ibu. Tapi bagi yang ingin mengimplementasikan NEK menjadi wajib sifatnya, seperti itu. Sehingga pelaksanaan NEK di dalam SRN akan dicatatkan baik itu RBP, baik itu pengurangan emisi GRK dari persetujuan teknis atau dari perdagangan emisi, itu akan dicatatkan semua Bapak Ibu. Sehingga SRN ini akan menjadi sumber atau bentuk penyelenggaraan kebijakan satu data tadi, begitu ya. Nah, ini saya ingin memperlihatkan saja keterkaitan proses MRV gitu ya. Kalau Bapak Ibu, terus ada MRV, ada sign, ada SRN di mana begitu keterkaitannya. Seperti ini Bapak Ibu, bahwa proses MR dan V itu terjadi dalam setiap di dalam baik itu SRN gitu ya maupun di dalam proses penyelenggaraan inventarisasi GRK. Jadi ketika di pengukuran Bapak Ibu ukur tingkat emisi, kemudian ukur reduksi emisi begitu ya, dilaporkan kedua wadah gitu atau dua sarana. Yang pertama adalah SRN dan yang kedua adalah Science Smart gitu ya. Nanti di SRN ada dua
mekanisme Bapak Ibu. Yang pertama adalah mekanisme NEK, yang kedua mekanisme apresiasi gitu ya. Yang membedakan adalah pada proses validasi verifikasinya. Pada mekanisme apresiasi, proses validasi dan verifikasinya itu dilaksanakan oleh tim MRP yang sudah ditetapkan oleh Menteri LHK. Sedangkan pada mekanisme NEK seperti yang tertulis di dalam Perpres maupun Permen itu diselenggarakan oleh dilakukan oleh lembaga validasi verifikasi independen begitu ya. Sehingga nanti outputnya akan berbeda, yang satu SPE, yang satu sertifikat apresiasi dan kemudian SPE inilah yang akan dicatatkan di dalam karbon registry yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SRN. Nah, ini memberi gambaran saja Bapak Ibu. Sebenarnya siapa dan apa sih yang ada di dalam SRN? Siapa yang boleh terlibat? Siapa yang boleh mendaftar gitu ya? Sebenarnya siapa saja Bapak Ibu yang bisa siapa sih yang boleh mendaftarkan gitu? Siapa saja yang menjadi penanggung jawab aksi dan sumber daya sebenarnya. Bisa itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, inisiatif lainnya, bahkan perseorangan. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu berkontribusi dan ingin mendaftarkan, ingin memajangkan kontribusi Bapak Ibu di dalam SRN, silakan saja Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih nih, mau skema NEK atau mau skema apresiasi, tentunya Bapak Ibu yang pilih ya, gitu. Nah, sampai dengan saat ini SRN berada di bawah pengelolaan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Oh, ini kurang nih ya. Nah, kemudian penyediaan SRN diharapkan dapat juga menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasinya begitu. Nah, ada dua kategori utama yang dapat didaftarkan di dalam SRN. Yang pertama adalah kategori aksi-aksi pengendalian perubahan iklim, dan yang kedua adalah kategori sumber daya yang mendukung pengendalian perubahan iklim gitu ya. Kalau di artikel di Paris Agreement kita kenal dengan means of implementation gitu, Bapak Ibu. Aksinya meliputi aksi mitigasi, adaptasi, joint adaptasi mitigasi karena kita punya proklaim, kemudian kegiatan lain yang terkait gitu ya. Kalau misalnya proponen merasa tidak bisa mengkaitkan kegiatannya ini dengan salah satu kriteria sedangkan dianggap berhubungan langsung dengan pengendalian perubahan iklim, silakan didaftarkan juga bisa. Begitu pula dengan sumber daya gitu ya, mulai dari pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas, serta tenaga ahli itu juga boleh didaftarkan di dalam SRN. Nantinya ini semua akan di-track gitu ya Bapak Ibu, sehingga pelaporannya itu MRVable, dapat diterima oleh semua pihak begitu ya, reliable. Nah, saya sekedar memperlihatkan, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah mengunjungi SRN begitu ya. Ini tampilannya dan kami harus sampaikan pada Bapak Ibu bahwa kami tetap improve. Saat ini tidak berhenti mengimprove gitu ya dengan banyaknya eh, apa namanya. Nah, contohnya nih kayak kesempatan-kesempatan seperti saat ini gitu ya, saya diskusi dengan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nanti punya masukan-masukan, berdasarkan masukan-masukan tersebut kami akan tetap improve Bapak Ibu, termasuk dengan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan regulasi. Nah, saat ini adalah seperti ini tampilannya, bahwa kita punya beberapa menu, bahkan kalau scroll sampai ke bawah itu sampai ke gambaran peta begitu ya Bapak Ibu. Eh, ini adalah informasi-informasi yang coba kami tampilkan dan tanpa perlu masuk ke menggunakan akun tertentu ya, informasi-informasi yang ada di beranda dapat diakses tanpa menggunakan akun. Nah, metode apa? Menu yang ada di beranda itu meliputi menu metodologi, roster of expert, lembaga verifikasi, karbon registry, begitu ya, sampai dengan interaksi antara SRN dengan Apple Gatrik ESDM. Nanti publik yang ingin mengakses informasinya gitu ya, bisa juga mengklik nih Bapak Ibu di peta yang di bawah itu, mengklik salah satu bulatan-bulatannya begitu ya. Ini menggambarkan bahwa saat ini kita mencoba menggambarkan di mana saja sih terjadi aksi mitigasi. Nantinya akan membantu kami untuk menganalisis bahwa oh ternyata sebarannya itu masih berkumpul di salah satu lokasi saja atau bagaimana itu nantinya. Nanti juga publik dapat mengakses summary seperti ini. Ini contoh aja Bapak Ibu yang kami perlihatkan. Nanti kalau Bapak Ibu ingin dapatkan summary aksi yang terjadi, memang bisa klik saja di lingkaran ini. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul summary dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, salah satu tampilan juga kalau tadi
Bapak Ibu lihat scroll di bawah, ini adalah bagian dari apa yang kami katakan tracking progress NDC, Bapak Ibu. Jadi untuk melihat sejauh mana sih profil kita sampai dengan saat ini akan membantu kita untuk melihat surplus nih ya Bapak Ibu, selisihnya nih, surplus yang dapat kita perdagangkan baik dalam level domestik maupun level internasional seperti itu. Nah, di SRN juga disediakan di menu metodologi pilihan-pilihan metodologi yang dapat Ibu Bapak Ibu pilih, baik itu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PPI, yang ditetapkan oleh BSN maupun yang disetujui oleh UNFCCC. Memang hanya linknya saja yang kami sediakan di sini sehingga nanti Bapak Ibu bisa silahkan pilih saja gitu ya metodologi langsung di websitenya. Dan kami juga menyajikan informasi bahwa kalau proponen atau siapapun ingin mengajukan metodologi baru, silakan Bapak Ibu kami sediakan di sini informasinya bagaimana pengusulan metodologi dapat dilakukan. Ini sekedar gambaran bagaimana alur proses yang terjadi di dalam SRN, dimulai dari pengisian data umum sampai dengan terbitnya SPE atau sertifikat apresiasi. Tentunya tahapannya akan sama, Bapak Ibu, baik ketika Bapak Ibu memilih skema apresiasi maupun skema NEK, semua akan diminta untuk menyusun dokumen rancangan aksi mitigasi apapun namanya. Contohnya misalnya, Bu, saya udah punya nih nama dokumen rancangan aksi mitigasinya, tapi masih dalam bentuk PDD. Gimana ya, Bu, project design dokumen? Gak apa-apa, Bapak Ibu cukup summary-kan saja di dalam template yang sudah disediakan. Nanti itu akan divalidasi, kemudian laporan capaiannya akan diverifikasi, kemudian nanti akan ada tahap penerbitan SPE dan sertifikat apresiasi. Seperti itu. Nah, pendaftarannya sangat mudah. Bapak Ibu cukup mengisi data umum gitu ya untuk mendapatkan akun sama seperti ketika Bapak Ibu mencoba mendaftar membuat akun Gmail gitu ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah punya akun, tampilan pertama adalah seperti ini. Kami mencoba membantu atau memudahkan proponen dalam mengisi. Kemudian apa saja yang dapat diinput, Bapak Ibu bisa lihat di menunya bahwa sebenarnya ada banyak pilihan untuk Bapak Ibu menginput apa baik itu mendaftar atau bahkan kalau untuk provinsi mengajukan proposal untuk pendanaan RBP Red Plus seperti itu. Nah, kalau data umum sudah di-approve oleh Sekretariat SRN, begitu Bapak Ibu, nanti Bapak proponen akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengisian data. Oh sorry, kalau sudah punya akun dan mendaftarkan, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan data umum. Kalau ingin mendaftarkan dulu ya Bapak Ibu, oh saya mau daftarkan dulu data umumnya, begitu. Nanti ada dua yang diminta, pertama mitigasi aksinya, kemudian sumber dayanya begitu ya untuk diisi. Nah, saya sekedar menambahkan informasi khusus untuk Polu, tentunya ada prasyarat lain yang diminta sesuai dengan Permen LHK nomor 7 tahun 2023. Jadi nanti akan ada lagi hal-hal yang diminta khusus untuk Polu untuk diupload di dalam dokumen pendukung begitu. Sesudahnya akan masuk ke dalam data teknis, Bapak Ibu. Di data teknis inilah akan diminta dokumen perencanaan sampai dengan laporan laporan validasinya, laporan capaiannya, laporan verifikasinya, di mana nanti akan direview oleh tim MRV sampai dengan ke penerbitan SPI. Nah, saya sekedar memberikan contoh tampilan Bapak Ibu bahwa ke apa contoh-contoh tampilan di dalam akun proponen ketika mendaftarkan SRN. Ini adalah contoh tampilan ketika proponen mendaftar untuk skema RBP begitu Bapak Ibu atau Red Plus. Maaf, mendaftarkan pada skema Red Plus. Nah, sampai dengan saat ini untuk level subnasional dan nasional saja ya Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini bahwa berbeda nanti. Nah, kalau untuk SPE nanti ada pilihannya nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memilih untuk melaksanakan skema SPE sampai dengan saat ini Bapak Ibu saya bilang sampai dengan saat ini karena kami akan merubah tampilannya. Semoga nanti tampilan baru tidak akan menyulitkan proponen gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih apakah mau memilih sebagai apresiasi ataupun sebagai SPE. Nah, ini juga adalah tampilan di dalam akun proponen. Ketika Bapak Ibu nanti sudah memiliki SPE, adalah kewenangan Bapak Ibu ingin mentransfer, maaf, ingin memajang berapa gitu di dalam kolom-kolom ini. Kayak misalnya Bapak Ibu punya barang 20, tapi saya hanya ingin pasang di sini 10, boleh nggak? Boleh banget Bapak Ibu. Jadi itu sangat sepenuhnya berada pada kewenangan Bapak Ibu berapa yang mau dipajang. Tapi tentunya ketika nanti sudah dibeli, Bapak Ibu catat siapa pembelinya begitu ya. Berapa yang dibeli, berhenti di mana itu nanti si
proponen yang akan catatkan. Nah, nanti akan langsung tercatat di sini Bapak Ibu sebenarnya di dalam begitu proponen sudah dapat sudah di sini ya sudah pajang berapa gitu. Nanti akan automatically akan connected dengan carbon registry yang melekat di SRN. Nanti Bapak Ibu atau proponen yang akan memilih berapa yang akan ditransfer ke bursa karbon begitu ya. Nah, sampai dengan saat ini pelaporan dari Bursa Karbon atau IDX ke SRN masih berjalan manual, maksudnya belum terintegrasi secara sistem, jadi masih berjalan manual secara periodik laporan disampaikan oleh IDX kepada SRN. Kami sedang membangun eh, sistem otomatis pelaporannya, Bapak Ibu. Nah, selain data-data aksi, baik mitigasi maupun adaptasi, proponen juga diminta untuk mengisi data teknis sumber daya, Bapak Ibu. Karena data teknis sumber daya ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk melihat siapa berperan apa. Itu meliputi informasi mitra pembangunannya, sumber pendanaan, dan komponen pendanaan. Untuk informasi mitra pembangunan ini penting diisi Bapak Ibu, karena ada beberapa penanggung jawab aksi yang mendaftar yang sebenarnya pendanaannya disupport penuh oleh mitra gitu. Nah, nanti ditulis di sini sebagai bentuk acknowledgement atas peran mitra pembangunannya. Siapa berperan apa itu dituliskan di kolom ini, kemudian informasi sumber pendanaan itu dengan komponen ini itu dituliskan berapa. Ini bagian dari transparansi ketika kita nanti mencoba tracking kita sudah di CM1 atau sudah di CM2 sih gitu ya. Nanti kita akan coba tracking di sini Bapak Ibu. Termasuk komponen pendanaannya, berapa yang akan dikontribusikan untuk aksi dan berapa yang dikontribusikan hanya untuk dukungan saja seperti itu. Itu akhir dari paparan saya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saran dan kritik saya terbuka dan terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bu Ruli ya. Paparannya luar biasa, memberikan insight ya. Eh, baik, Bapak Ibu peserta webinar semuanya ya. Eh, Sesi kali ini kita akan buka sesi interaksi tanya jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya bisa ada dua metode ya. Yang pertama raise hand untuk Bapak Ibu interaksi langsung nanti menyampaikan pertanyaannya. Dan yang kedua Bapak Ibu bisa tuliskan di chat. Nanti saya akan coba bacakan yang di chat ya. Baik, kita akan coba beri kesempatan ya yang sudah raise hand. Di sini ada Pak Irsyad ya, Pak Irsyad Fahlevi ya. Silakan Pak Irsyad Fahlevi bisa diaktifkan mikrofonnya untuk langsung disampaikan pertanyaannya. Selamat siang, Bu Ruli. Selamat Siang ketemu. Pak Irsyad ya. Tadi yang disampaikan Ibu terkait mekanisme di SRN itu ada dua ya. Apa? Yang pertama sertifikat apresiasi dan sertifikat SPE ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan suatu proyek proponen sudah mengajukan apa namanya sertifikat apresiasi nih, Bu, dan sertifikat sudah keluar, kemudian proponen tersebut ingin melanjutkan memperdagangkan kegiatan kegiatan aksi mitigasinya itu apakah apakah prosesnya itu berlanjut ke ke SPGRK atau perlu dari awal lagi permohonannya, Bu? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua untuk apa namanya untuk sertifikat untuk PTBAE apakah dapat dikonversi ke SPEGRK di SRN ini ataukah bagaimana, Bu? Seperti itu, Bu. Dua pertanyaan itu, Baik, Bu. makasih. Pak Irsyad tadi dari mana Pak? Izin Saya Pak. dari eh, Indica Nature, Pak. Oke, Indica Nature. Baik, terima kasih Pak Irsyad. Jadi Ya, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, kalau sudah apresiasi, kemudian ingin diperdagangkan, proses ke SPE-nya gimana? Apa dari awal lagi atau bisa melanjutkan proses berikutnya ya? Dan yang kedua tadi PTBAE ingin dikonversi kemana? Mohon maaf Pak Irsa tadi. Yang kedua, di mute dulu Pak. Masih masih mute, di unmute dulu. dari PTBAE ke SPE, Pak. SPEGRK.
apakah ada Oke, mekanisme khusus di SRN atau bagaimana? Seperti itu, Bro Ruli, Pak Wahyu. Terima kasih. baik, makasih. Begitu Bu Ruli, mudah-mudahan tadi ya bisa dipahami pertanyaannya. Mungkin langsung saja Bu Ruli satu-satu kita selesaikan dulu pertanyaannya. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Irsyad. Iya, mohon maaf kalau tadi di dalam paparan saya tidak ada ya Pak, karena memang saya diminta untuk memaparkan SRN saja. Iya, Sedangkan yang Bapak tanyakan ini nggak apa-apa Pak. Yang Bapak tanyakan ini adalah skema SPI gitu ya sebenarnya. Apakah sertifikat apresiasi bisa Bu dikonversi menjadi SPE? Nggak bisa Pak. Saya harus jawab gitu dulu ya Pak, karena memang aturannya berbeda. Skema SPE itu diatur selain dalam Permen 21 juga kita sudah punya Juknis 1131 ya Bapak Ibu, SK 1131 yang mengatur bahwa saya izin share screen ya Bapak. silakan Bu. Hmm. Oke, semoga sudah terlihat ya Pak. Sudah Bu. Oke, bahwa SPE itu hanya dari apa eh, Juknis Pay, nanti Bapak pilih nih. Begitu Bapak pilih NEK gitu ya, Bapak pilih NEK, STI gitu, akan beda aturan mainnya. Tadi proses LVV-nya harus lewat LVV independen. Jadi kalau eh, eh, sertifikat apresiasi kan sudah melewati proses validasi verifikasi lewat tim MRV ya Pak, tidak melewati LVV begitu, tapi lewat tim MRV. Nanti sudah beda tuh Pak, sudah nggak bisa jadi SPI begitu sudah lewatin validasi verifikasi. Kemudian yang bisa jadi SPI adalah sisa kinerja dari PT BAE seperti yang Bapak tanya tadi. Terus bagaimana Bu kalau kami sudah terlanjur daftar dan sudah dapatkan skema apresiasi? Apakah kami boleh daftarkan kembali gitu ya ke dalam skema SPE? Bisa sih Pak sebenarnya untuk daftarkan kembali, tapi tentu akan mengikuti tahapan-tahapan yang diminta dalam skema SPI bahwa divalidasi verifikasi lagi oleh LPP independen. Lalu bagaimana Bu? Apakah boleh mengkonversi sisa ya Pak yang bisa dikonversi sisa PT BAEPU yang nih warna merah nih Pak. Apakah boleh Bapak Ibu mengkonversi sisa PT BAEPU ke dalam SPE? Boleh Bapak Ibu. Tentunya nanti akan memiliki pengaturan yang berbeda lagi. Nah, mana saya buka dulu. Nah, ini sisa dari PT BAIPU yang bisa di pengaturannya bisa di SPE-kan, tapi ada catatannya nih Bapak Ibu. Peserta menentukan jumlah sisa PT BAIPU yang akan disertifikasi tanpa memperhitungkan PT BAIPU yang didapatkan dari pembelian di pasar sekunder. Contoh nih Bapak Ibu, saya punya kuota 1.000 gitu ya. PT BAIPU kan kuota emisi ya, batas atas saya 1.000. Tapi kemudian saya mengemisi 1.200 gitu ya Bapak Ibu. Saya beli ternyata di pasar ada yang jual 400 gitu ya. Kemudian saya beli tuh semua 400 sehingga saya terbayar 200 gitu ya. Kemudian masih punya sisa 200. Apakah itu bisa Bapak Ibu dijadikan SPE, SPGRK? Itu nggak bisa kalau saya beli itu di pasar sekunder seperti itu. Itu aturan mainnya. Kemudian, oh sorry, metodologinya juga Bapak Ibu nanti akan juga di-review kembali karena metodologi dalam penentuan batas atas emisi itu tentu ditentukan oleh KL penanggung jawab sektor. Nah, apakah metodologi yang digunakan nanti akan sesuai atau tidak dengan kriteria SP itu akan direview kembali oleh LVV. Karena memang untuk penerbitan SPE kita sudah punya aturan main di SK 1131, sudah ada regulasi yang mengatur, maka ketika mau diterbitkan ke dalam SPE, kita akan ikut aturan main itu. Begitu Bapak Ibu, semoga cukup menjawab. Terima kasih Pak Moderator. Ya, baik. Demikian Pak Irsyad, gimana sudah jelas atau ada hal lain? Masih pertanyaan yang tadi sudah cukup Pak Irsyad ya, mudah-mudahan menjawab tadi Bu Ruli jelaskan tadi ya. Baik, kemudian di ini saya lihat Pak Imam ya, Pak Imam Basuki Resen. Silakan Pak Imam, langsung saja di unmute mikrofonnya. Baik, terima kasih kesempatannya untuk Ibu narasumber. Terima kasih paparannya Bu Ruli. Jadi pertanyaan saya adalah ada saya sampaikan di kolom chat. Pertama itu di bagian beranda website
SRNPPI ya Bu, itu di bagian petanya saya lihat masih ada beberapa kegiatan mitigasi yang bertumpuk gitu. Apakah ini juga masih termasuk yang sedang akan terus disempurnakan atau bagaimana? Karena saya lihat misalnya ada satu kegiatan tapi saya klik beberapa titik tuh ada namanya sama gitu, kegiatannya sama. Dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu 2014 misalnya itu juga masih eh, tercantum di situ. Apakah itu akan masuk juga dalam perhitungan penurunan emisi nasional kita? Yang kedua, Bu, pertanyaan saya mengenai ini, mudah-mudahan ini masih relevan. Jadi tadi ada pemilihan skenario penurunan emisinya sebelum kita menghitung baseline ya, yang dalam paparan Ibu. Eh, saya lihat dalam metodologi kita, terutama kaitannya dengan apa namanya volume, sektor volume, itu belum saya lihat skenario avoiding emission. Misalnya kita mencegah deforestasi yang terjadi begitu dari EMSAH atau metodologi yang tersedia. Yang ada saya lihat adalah pengurangan deforestasi. Nah, kalau kita mencegah deforestasi di wilayah yang masih berhutan, yang hutannya masih bagus begitu, untuk penghitungan baseline-nya, saya pikir kita perlu metodologi yang bisa menghitung baseline pencegahan deforestasi ini, misalnya dengan menggunakan metodologi dari voluntary carbon standard misalnya, yang tidak ada di UNFCCC gitu. Apakah itu juga termasuk metodologi yang bisa kita sampaikan untuk nanti di validasi, Bu? Mungkin itu pertanyaan saya, dua pertanyaan. Terima kasih, Bu. Baik, makasih Pak Imam ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang peta tadi, peta mitigasi masih bertumpuk gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu masih ada, apakah nanti masuk ke data emisi di SRN atau seperti apa? Kemudian yang kedua kaitannya dengan eh, pemilihan skenario tadi di SRN ya sebelum masuk ke baseline dan juga kaitannya dengan metodologinya. Silakan Bu Ruli. Iya, baik. Baik, Pak Imam. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu ya, Pak. Yang pertama, ya, Pak. Kami sedang peta peta dasar SRN merupakan bagian dalam improvement kami, Pak. Kadang jadi yang numpuk itu saya harus cerita memang Pak. Yang numpuk itu kadang-kadang yang lapor itu kementerian tertentu yang Bu kami pakai posisinya di lokasi kantor kami aja. Kami laporkan di situ semua ada. Jadi kadang numpuk Pak berbagai macam aksi di satu titik. Nah, itu yang nanti akan menjadi bagian improvement kami Pak karena untuk saat ini eh, skema SPay belum banyak terdaftar ya Pak di dalam SRN. Sebagian besar itu masih skema apresiasi. Terima kasih Pak. Itu nanti akan bagian dari improvement kami untuk peta dasarnya, terutama untuk peta dasar hulu ketika nanti untuk menghindari klaim ganda atas satu wilayah aksi mitigasi Pak. Itu yang pertama. Kemudian Bu, kalau aksi-aksi yang 2014 bagaimana? Karena memang Pak, waktu SRN terbit ini memang pada awalnya sebagai etalase tempat untuk kita memajang aksi-aksi yang sudah dilakukan Pak. Sehingga untuk skema apresiasi atau yang non tradable sebenarnya terbuka untuk siapapun yang ingin mendaftarkan atau ingin menyampaikan atau ingin memajangkan kontribusinya begitu pada saat itu. Jadi memang nanti akan kami screen Pak mana yang sudah vintage sekali gitu ya. Nanti akan kami rapikan di SRN-nya sehingga tidak mungkin nanti akan banyak pertanyaan begitu ya. Tapi apapun yang didaftarkan di dalam SRN tahun berapapun sebenarnya silahkan Bapak Ibu. Tapi untuk skema SPAY memang yang boleh didaftarkan adalah aksi mitigasi yang berlangsung sejak tahun 2021, 1 Januari 2021 atau setelah 31 Desember 2020. Nah, yang berikutnya nih pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan, Pak. Kami belum lihat begitu ya metodologi yang avoiding. Bapak Ibu memang KLHK punya namanya tim MRV dan panel metodologi yang ditetapkan oleh Menteri LHK yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkaji metodologi-metodologi baik di internasional gitu, di voluntary market internasional juga maupun yang ada di level nasional gitu ya Bapak Ibu. Dalam pembahasan Bapak Ibu
kami akui memang memang belum ada Bapak Ibu metodologi yang avoid. Untuk Volu tidak ada avoiding sampai dengan saat ini. Khusus Volu ya Pak. Kalau untuk non limbah sudah ada avoiding metodologi yang avoid gitu. Kalau ditanya mengapa, jadi pada saat diskusi Bapak Ibu ada tiga hal yang akan menjadi pertimbangan ketika tim untuk menyepakati satu metodologi bisa diterima atau tidak. Yang pertama, regulasi dapat diterima oleh regulasi Indonesia atau tidak. Kedua, dapat diterima secara ilmiah atau tidak. Dan yang ketiga, dapat diterima secara etik atau tidak. Nah, saat ini regulasi Indonesia adalah sudah tidak lagi membiarkan ada deforestasi dan degradasi, sehingga tidak ada skenario avoiding begitu pada saat diskusi. Yang kalaupun karena begini Bapak Ibu, SPE itu adalah reward atas kinerja, atas capaian kinerja sehingga tidak mengenal yang namanya perdagangan stok karbon. Stok karbon yang sekarang kalau memang karena gini, kebanyakan saya jujur saja di Bapak Ibu, banyak sekali pelaku usaha yang merasa saya sudah punya tegakan, saya mau jual cadangan karbon saya yang sekarang berdiri. Bukan begitu Bapak Ibu, belajar dari apa yang terjadi di kasus sawit kita ya Bapak Ibu, yang berkembang di dunia internasional adalah sawit kita muncul dari tindakan deforestasi atau degradasi begitu ya sehingga produk-produknya kemudian tidak dapat diterima di pasar internasional. Nah, kita tidak ingin nih Bapak Ibu kejadian bahwa kita tebang dulu, kita tanam baru kita jual karbonnya. Makanya di dalam metodologi yang tersedia adalah memastikan bahwa memang kondisi lahan rehabilitasi, contohnya nih rehabilitasi, tidak dalam kondisi berhutan. KMSH minta seperti itu. Selama 10 tahun terakhir ya, kalau CDM malah minta tidak dalam kondisi berhutan sejak tahun 90 untuk melihat kinerjanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada sampai dengan saat ini di dalam metodologi yang ditetapkan oleh Dirjen PPI kalau CDM saya tidak tahu, tapi sampai dengan saat ini tidak ada apa bahwa tidak mengenal memperdagangkan stok karbon yang saat ini Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti klaim reduksi emisinya adalah kalau misalnya aksinya sekarang gitu ya Bapak Ibu, kita akan lihat penurunan emisi atau peningkatan serapannya di periode berikutnya. Itu Bapak Ibu yang mengapa tidak ada belum, saya bilang tidak ada, belum disediakan metode yang avoiding. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ke depannya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu, kita bisa menciptakan satu modul avoiding deforestasi atau degradasi yang robust gitu ya sampai dengan saat ini. Begitu Pak. Tapi boleh Pak, kalau Bapak mau mengusulkan silahkan saja nanti akan ditelaah atau dikaji kembali oleh tim panel metodologi oleh para pakar ya Bapak Ibu. Jadi tim panel metodologi ini berisi para pakar kemudian perwakilan KL penanggung jawab sektor Bapak Ibu. Nanti mereka yang akan putuskan apakah metodologi ini dapat digunakan untuk mendukung pencapaian NDC atau tidak. Begitu Pak Imam, semoga jawaban saya dapat diterima. Kalau tidak, saya mohon maaf. Terima kasih. Begitu Pak Imam. Jadi metodologi belum belum tadi bahasa Bu Ruli ya, belum mengenal saat ini ya belum ada metodologi Iya, saya avoiding izin untuk mau volume. tambahkan Pak. Saya izin mau Iya tambahkan silakan Bu. Pak Silakan. moderator. Jadi Bu boleh nggak pakai metodologi Vera gitu ya, atau Plan Vivo atau Gold Standards? Boleh tapi nggak sekarang ya Pak. Saya jawabnya gitu. Kenapa? Sama seperti Bapak Ibu pasti pernah dengar berita di infotainment Pak Ahmad Dhani marah kalau ada orang yang nyanyiin lagunya. Sama seperti itu Pak. Baik. Kalau kita pakai metodologi Vera tanpa seizin Vera, nanti kita bakal dituntut tuh Pak. Itu royaltinya punya saya gitu. Dan nanti kita akan susun dulu Pak namanya Mutual Recognition Agreement dengan berbagai skema sehingga kita dapat apa Pak membuat saling keberterimaan, saling terima gitu ya Pak. Apakah metodologi saya diterima oleh Vera, Vera bisa menerima metodologi saya. Nah, seperti itu nanti akan dibangun Pak. Jadi memang saat ini sudah dalam diskusi untuk kita bisa menggunakan metodologi-metodologi yang digunakan di voluntary market supaya SPE kita bisa diterima di internasional pun begitu. VCU mereka bisa diterima di Indonesia. Begitu Pak Imam. Terima kasih. Baik, makasih Bu Ruli tambahannya ya. Selain yang avoiding belum ada saat ini di follow khususnya, yang voluntary Vera Gold Standard pun belum untuk saat ini belum gitu ya Bu Ruli. Begitu Pak Imam, kira-kira ada
tambahan ini penasaran, masih penasaran ada hal lain? Di unmute dulu Pak, masih mute. Ya, ya terima kasih tanggapannya Bu Ruli. Karena saya lihat memang ya saya juga berharap segera ada mutual recognizing agreement itu, recognition ya. Nah, jadi karena melihat dari berbagai case di banyak negara lain gitu sudah mengaplikasikan dan kalau menurut saya dari kacamata saya sendiri kelihatannya memang kita justru dirugikan kalau kita nggak segera merecognize eh, standar tersebut dengan potensi besarnya potensi penurunan emisi kita dari pencegahan deforestasi eh, dan degradasi gitu. Apalagi kemarin ada kegiatan penghitungan blue carbon gitu dengan cukup besarnya deforestasi di lahan mangrove misalnya. Kalau kita nggak aplikasikan untuk proteksi hutan-hutan yang masih bagus dengan investasi yang diperlukan cukup besar gitu, memang kita akan kesulitan juga untuk mengaplikasikannya. Hanya itu aja sih konsideran saya. Terima kasih Bu Ruli. Ya, baik, makasih Pak Imam. Pak Imam dari mana tadi Pak? Mohon maaf Pak. Halo Pak Imam. Eh, Saya masih mas. dari Wildlife Works Indonesia, Pak. Oke. Wahyu. Ya, Ya, makasih, makasih Pak Imam ya. gitu. Baik, Bapak Ibu, Bu Ruli, sepertinya banyak ini yang raise hand Bu Ruli ya untuk bertanya ini. Tapi izin saya, Bapak Ibu ya, izin saya bacakan yang di chat ya, supaya dapat semua ini. Jadi ada pertanyaan Bu Rini ini, Bu Ruli, yang di kolom chat ya. Bu Rini, izin saya bacakan Bu Rini ya. Mohon penjelasan lebih rinci tentang mekanisme skema apresiasi. Tata waktu skema apresiasi dibanding dengan SPEI bagaimana, Bu? Kemudian juga menanyakan biaya untuk pengurusan sertifikasi apresiasi. Mohon pencerahannya. Begitu Bu Ruli, itu pertanyaan dari Bu Rini ya tentang skema apresiasi khususnya. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu Ruli. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Skema apresiasi tidak jauh berbeda, Bu. Alurnya akan sama dengan skema NEK, yang membedakan memang hanya pelaksanaan validasi verifikasinya. Pada saat validasi verifikasi itu dilaksanakan oleh tim MRV, tata waktunya memang tidak terstate ya Bu. Kalau untuk yang apresiasi, kalau untuk yang skema NEK kan validasi di dalam LVV, validasi di LVV ya Bu. Validasi di LVV itu maksimum 1 bulan, verifikasi di LVV itu maksimum 6 bulan. Sejak tim MRV mereview laporan verifikasi sampai dengan penerbitan SPA itu 14 hari. Itu sudah ada di juknisnya. Sedangkan untuk skema apresiasi belum ada Bu tata waktunya saat ini dan belum belum tertulis di dalam juknisnya untuk apresiasi. Memang belum ada juknis khusus untuk skema apresiasi ya Ibu. Saya tidak bisa bilang tata waktunya akan jauh berbeda dari skema NEK, Bapak Ibu, karena memang untuk pelaksanaan validasi verifikasi oleh tim MRP, kami perlu mensinkronkan waktu dari berbagai pakar, Bu, sebenarnya. Itu yang agak mempersulit kami ketika kebetulan saya bukan anggota tim panelnya ya Bu, saya hanya sekretariatnya ini ketika kami mencoba memfasilitasinya seperti itu Bu. Saya tidak bisa bilang jauh berbeda, tapi akan mirip Bu dengan skema NEK. Dan tidak ada biaya ya Bapak Ibu. Proses apresiasi tidak ada biaya baik untuk pendaftaran sampai dengan terbitnya skema apresiasi. Seperti itu Pak, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ruli. Mudah-mudahan jelas ya, sangat jelas ini Bu Rini ya. Jadi untuk skema apresiasi bedanya yang apresiasi tidak pakai LVV independen gitu ya. Kemudian saat ini belum ada tata waktunya untuk skema apresiasi dan tidak ada biaya, jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian pertanyaan, izin saya bacakan lagi yang di kolom chat sebelum ke resen. Ini menarik juga nih pertanyaannya nih dari Pak Sando Bu Ruli, Pak Sando Simbolon ya. Izin bertanya, jika dari perusahaan menggunakan jasa vendor untuk melakukan kegiatan penanaman pohon,
pendaftaran SRN-nya apa harus dilakukan oleh perusahaan atau dapat melalui vendornya? Terima kasih. Nah, silakan Bu Ruli nih. Kayaknya beberapa ada yang nanya ini juga sih di luar sana gitu ya. Mungkin bisa diberi pencerahannya nih Bu. Sudah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Sando. Eh, Pak, kalau untuk penanaman pohon akan mengacu pada Permen 7 LHK nomor Permen 7 tahun 2023. Mandatnya adalah yang akan mendapatkan SPE. Jadi harus dicatat dulu nih, Pak. Yang akan mendapatkan SPE adalah pemilik wilayah, pemilik lahan, pemilik areal mitigasi. Jadi kalaupun Bapak menggunakan jasa vendor untuk menanam gitu ya Pak, kemudian nanti pun Bapak tunjuk aja kamu deh vendornya sekalian daftar di SRN nggak apa-apa Pak. Tapi yang pertama kali kami lihat Sekretariat SRN, ini lahan penanamannya punya siapa? Itu dulu, Pak. Harus jelas karena nanti itu akan diminta di Permen 7 sudah diminta, Pak, bahwa si penanggung jawab aksi itu wajib menyampaikan dokumen-dokumen legalitas bahwa memang berhak mengelola lahan tersebut. Itu mengapa kami sarankan Bapak Ibu sekalipun di juknisnya itu bahwa yang bisa mendaftar bisa penanggung jawab aksi atau pihak yang ditunjuk untuk mendaftarkan gitu ya. Itu nanti akan kami tanyakan terlebih dahulu ini punya siapa lahannya. Karena harus jelas dulu siapa yang berhak atas lahan tersebut. Perkara nanti Bapak Ibu ingin membagi SPE yang didapat dalam persentase tersebut tertentu gitu ya yang tentunya harus dituangkan juga di dalam dokumen rancangan aksi mitigasi itu memang di luar kami tidak akan in charge di dalam urusan tersebut. Tapi itu yang untuk pertama kali kami pastikan adalah bahwa memang proyek proponen itu memiliki hak atas lahan tersebut. Begitu Pak Sando. Terima kasih. Baik, begitu Pak Sando ya mudah-mudahan jelas tadi pemilik lahan ya yang dapat izin SPE-nya gitu ya. Jadi karena nanti bukti-buktinya pun akan diminta untuk disampaikan bukti legalitas kepemilikannya ya. Baik, kemudian saya kembali ke yang resen ya, Bu Ruli izin ya. Ini sudah cukup ada beberapa ini dari Pak Hatma Suryoharyo ya. Ya, silakan Pak Hatma, mohon disebutkan juga asalnya dari mana gitu ya, Baik, instansi mana. Silakan Pak Hatma. terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi Ibu Ruli. Perkenalkan, saya Hatma. Saya mewakili teman-teman dari Perkumpulan Praktisi Pasar Karbon Indonesia. Kebetulan teman-teman ini banyak yang dari corporate, Bu, yang intip-intip lah tentang carbon trading ini. Tadi ada beberapa pertanyaan, cuman tadi sepertinya udah Pak Imam sampaikan. Tetapi ada satu yang masih belum, yaitu ini, Bu. Beberapa teman-teman itu kan mencoba mengintip metodologi yang ada di Vera maupun Gold Standard gitu, Bu ya. Di sana ada gitu. Kemudian mereka punya, katakanlah punya aset di perusahaan mereka yang layak sekali untuk ngikutin metodologi itu. Tetapi ketika menengok di metodologi di SRN, itu belum ada gitu. Nah, teman-teman ini sering bingung dan sering diskusi-diskusi di grup kami ini. Apakah kita tetap jalankan dengan metodologi Vera walaupun belum ada mutual recognition, ataukah pihak korporat ini selaku pihak swasta itu mengusulkan dulu metodologi itu ke SRN, kemudian setelah SRN meng-approve, memasukkannya sebagai metodologi yang diakui, baru teman-teman ini nyusun DERAM dan seterusnya. Mohon petunjuknya, Bu, bagaimana? Terima kasih. Baik, makasih Pak Hatma. Demikian Bu Ruli ya. Mungkin perlu penegasan lagi nih Pak Hatma. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ruli. Mungkin perlu biar yakin gitu ya. Silakan Bu Ruli ya. Jadi kalau metodologinya Veras ada tapi di SRN belum ada, bagusnya gimana? Apa lanjut aja apa eh, menunggu atau apa ya mengajukan metodologi ke SRN untuk di approve ya. Silakan Bu Ruli. Ya, baik, terima kasih Pak Hatma. Metodologi. Jadi saya perlu klarifikasi juga. Yang dikatakan metodologi SRN mungkin maksudnya adalah metodologi yang ditetapkan oleh Dirjen PPI ya Pak.
Nah, ini adalah klarifikasi saya juga atas satu publikasi di salah satu media cetak Indonesia yang menyatakan bahwa perdagangan karbon Indonesia terhambat atas terbatasnya jumlah metodologi yang hanya 49 di SRN. Perlu saya klarifikasi Bapak Ibu, metodologi yang ditetapkan oleh Dirjen PPI memang baru 49, tapi metodologi yang terdapat di CDM, di BSN, atau semua metodologi yang disepakati oleh UNFCCC itu ada banyak. Dan sudah jelas di dalam Permen 21 bahwa metodologi yang dapat digunakan kategorinya adalah metodologi yang ditetapkan oleh Dirjen, metodologi yang ditetapkan oleh BSN, dan metodologi yang disepakati oleh UNFCCC. Jadi sebenarnya Pak silahkan saja pilih metodologi yang sesuai dengan tiga kriteria tersebut dan dapat dikombinasikan Pak sebenarnya. Kalau misalnya Bapak bilang, Bu, saya pakai KMSA 001 nih, biar gampang, biar diterima di SRN. Tapi ada modul-modul tertentu yang belum ada di KMSA. Memang Pak, karena KMSA hanya kerangka. Kemudian ketika Bapak menemukan modul-modul di dalam IPCC Guideline 2006 atau 2019, karena ada juga nanti yang bilang, Bu, Vera sesuai itu dengan IPCC Guideline gitu ya. Saya panjangin aja Pak, karena ini pesanan yang banyak kami terima gitu ya. Ada Vera sesuai KOBU dengan IPCC guideline, ya monggo nanti di track saja modul mana yang sesuai, Bapak kembali lagi ke IPCC-nya Pak, kemudian Bapak gunakan, itu nggak apa-apa Pak, gitu, itu nggak apa-apa, Bapak combine saja setiap kategori eh, metodologi yang dapat digunakan dari tiga kategori tersebut ya Pak, Bapak kombinasikan, kemudian Bapak kembali ke asalnya, kembali ke IPCC guideline-nya, itu nggak apa-apa Pak, gitu. Tapi sampai dengan saat ini kita belum bisa menuliskan PM00 sekian, PM033, 34 atau 17 gitu ya Pak di dalam drum kita. Karena itu tadi Pak, nanti kita akan menyalahi aturan karena regulasi apa itu adalah copyright by Vera begitu ya. Tiba-tiba nanti bisa digunakan tentunya perlu sebagaimana dimandatkan di UNFCCC-nya juga seperti itu Pak bahwa perlu ada mutual recognition di antara skema-skema ketika kita ingin menerapkan yang dikatakan implementasinya artikel 6 begitu, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Pak Moderator, saya izin ambil charger dulu ya, Pak Moderator. Ini saya sudah Silakan. lowbat sekali. Izin 2 menit, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Bu Ruli. Baik, baik, makasih Bu Ruli ya. Demikian Pak Hatma ya. Mudah-mudahan tadi sudah cukup jelas nih. Memang banyak pertanyaan terkait eh, metodologi ini nih ya. Memang kalau kita lihat di SLN sama-sama kita lihat seolah-olah masih terbatas, tapi tadi Bu Ruli sampaikan tidak hanya itu sebetulnya ya. Ada metodologi BSN yang diakui oleh UNFCCC itu pun bisa digunakan ya untuk eh, metodologinya. Gitu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Ruli ambil charger ya, kita mungkin eh, break dulu sebentar ya, Bapak Ibu ya, sekitar tadi 1 menit ya. Tadi Bu Ruli sudah ambil mintanya waktu 2 menit, 1 menit sudah ada. Kita break dulu 1 menit sebelum kita lanjut ke kembali. Izin break dulu Bapak Ibu ya. PT Fuan Citra Sejahtera. Silakan Pak Moderator Baik, jika ingin Bu dilanjutkan. Ruli, Mohon oke maaf. sudah ya. Sudah aman ya Bu Ruli ya. Iya, Pak. Mohon Jangan maaf. jangan sampai habis nanti kalau tiba-tiba habis baterainya. Iya. eh, ini teman-teman yang banyak yang resen ya, nanti kehilangan nanti. Oke, baik Bapak Ibu ya, ini makin seru diskusinya ini tentang banyak pertanyaan ternyata memang ya terkait aksi mitigasi, SRN, metodologi dan seterusnya. Kita akan ke yang resen ya, ada Mas Curi ya, Mas Curi atau Mas Kuri ini ya.
Ke Pak Mas Kuri, silahkan Pak di unmute. Kemudian sebelum bertanya bisa disebutkan asalnya dari mana gitu ya. Silakan Pak. Eh, Oke, terima kasih banyak. Ada. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Moderator. Iya pagi, silakan Pak, silakan. Terima kasih banyak. Saya Mas Kuri dari PT Tunas Baru Lampung. Ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, eh, berapa lama waktu penyusunan drum terregister di SRN, Bu? Kebetulan ini kami dari perusahaan sawit perkebunan, eh, kita kebetulan punya teknologi di sektor limbah ya. Kita akan coba mendaftarkan itu. Jadi kira-kira berapa lama untuk waktu terregister ya drum di SRN. Karena kalau saya lihat Bu sampai hari ini saya tadi buka di SRN itu untuk sektor sawit itu baru 3 kalau nggak salah yang terregister. Untuk yang sektor limbah, eh, ini pengelolaan POME, itu ada PTPN 4 dan PTPN 3 dan juga Pertamina. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, untuk proses ini validasi oleh pihak validator, apakah bisa dilaksanakan setelah terregister di SRN atau bisa bersamaan pada saat pendaftaran ini DRAM di SRN, Bu? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bu, yang terakhir, itu kan di Permen LHK, Bu, di Permen LHK nomor 1131 tahun 2023 itu kan ini batasan untuk sertifikat SPE yang mempunyai nilai tambah atau ketertambahan itu bisa diikuti untuk DRAM yang tadi Ibu jelasin bahwa di atas 31 Desember 2020 gitu. Itu kira-kira Bu apa ini landasan pemerintah menentukan itu, Bu? Karena kebetulan saya sendiri sudah ini koordinasi dengan tim manajemen. Manajemen mengatakan dari pelaku usaha kita ada beberapa teknologi yang sudah lama beroperasi. Kalau aturannya seperti ini, paling satu dua yang bisa diikutkan untuk ini proses SPI ini. Mungkin itu Pak, ada 3 pertanyaan untuk Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, makasih Pak Mas Suri ya. Tadi Pak Mas Suri dari Tunas Baru Lampung kalau tidak salah ya Pak ya. Ya betul, betul Pak. Oke ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama drum ya. Berapa lama sih drum sejak mungkin hitungannya sejak aplikasi masuk Pendaftaran. barangkali ya Ya, sampai dinyatakan terregister di SRN. Kemudian validasi oleh LVV itu kapan dilakukan? Apakah bisa bersamaan atau menunggu setelah terregister gitu ya? Kemudian tadi juga untuk SPE batasan yang 1 Desember 2020 itu dari mana? Mungkin mungkin itu pertanyaannya Bu Ruli. Silakan Bu Ruli bisa dijelaskan ke kami semua ya. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak Mas Suri. Kalau Bapak, saya izin sambil share screen ya Pak. Ada satu yang saya ingin lihat. Silakan. Nih. Kalau Bapak tanya kapan sih Bu, berapa lama sampai dengan drum itu bisa terregister begitu ya Pak di dalam SRN. Jadi ketika Bapak memilih, Bapak mulai daftar, Bapak isi gitu ya. Ketika mengisi data umum, Pak, nanti masih akan ada tektokan nih Pak dengan Sekretariat SRN. Bapak isi data umum karena drum itu tidak diisi pada saat data umum. Drum itu diisi ketika pengisian data teknis. Bapak isi data umum, kemudian di mana ya ininya? Bapak isi data umum, ketika data umum sudah di-approve, barulah Bapak bisa submit drum ke dalam SRN PPI. Jadi drum itu kami sediakan template-nya, Pak. Silahkan disusun berapa lama Bapak menyusunnya, kami serahkan pada Bapak, gitu ya. Kalau Bapak merasa butuh lama waktu, juga silahkan. Karena nanti drum itu dikerjakan offline. Drum itu dikerjakan offline. Kalau Bapak sudah firm dengan drum Bapak, Bapak upload kembali.
nanti akan direview kembali oleh Sekretariat SRN. Yang direview hanya komplainnya. Kami nggak akan bilang drum ini benar atau salah, Bapak Ibu. Kami hanya akan melihat apakah drumnya sesuai template pengisiannya, apakah menggunakan metodologi yang sesuai di antara satu dari tiga kriteria. Kami tidak akan lihat penghitungannya. Tapi begitu komplain sudah terpenuhi, nanti kami akan approve drumnya untuk Bapak Ibu bisa pilih LPV. Jadi nanti akan ada fitur Bapak Ibu. Ketika kami sudah approve drum Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan pemilihan LPV yang akan Bapak Ibu pilih untuk memvalidasi drum Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk memilih LPV-nya. Kalau Bapak Ibu sudah memilih LPV, silahkan masukkan SPK-nya atau kontrak kerja antara Bapak Ibu dengan LPV. Saat itu berlangsung begitu ya, nanti silahkan berlangsungnya offline tentunya dan 1 bulan kalau di Juknisnya proses validasinya, baru nanti LTV akan masukkan laporan validasinya untuk direview oleh tim MRV. Sampai dengan saat ini seperti itu ya Bapak Ibu drumnya proses drum karena kalau di sini nanti pasti Bapak Ibu akan prosesnya sama, upload lagi laporan capaiannya diverifikasi oleh verifikator seperti itu. Nah, sampai dengan saat ini tata waktu yang disebut dengan jelas jumlahnya adalah tata waktu proses validasinya. Tapi bagaimana berapa lama sejak Bapak Ibu mendaftar sampai dengan jadi drum, tentu kami serahkan pada Bapak Ibu selama berapa lama Bapak Ibu menyusunnya, kemudian tektokannya dengan sekretariat SRN itu berapa lama sampai dengan drum tersebut bisa divalidasi oleh si validator. Itu yang pertama. Kemudian eh, sawit begitu ya Bapak. Kalau nggak salah ya. Eh, Pertanyaan kedua itu bisa diulang Pak pertanyaan keduanya, mohon maaf. Kalau tidak salah, apakah bisa bersamaan dengan Oh, proses ini ya, registrasi atau menunggu terregister dulu di SRN Saya drumnya? saya serahkan pada Bapak Ibu sebenarnya. Karena drum yang divalidasi akan rugi loh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah kontrak LVV tapi drumnya masih perbaikan dengan sekretariat SRN. Karena sebenarnya mereka dikasih batas waktu tuh 1 bulan si LVV-nya. Nah, tentu akan mempengaruhi biaya kerja ya. Makanya kami serahkan. Tapi akan rugi Bapak Ibu kalau proses validasi drum sudah dilaksanakan sebelum drumnya itu sudah di-approve oleh tim sekretariat SRN. Contohnya nih Bu, kita akan bantu sebenarnya Bu Bapak. Jadi sekretariat SRN hanya membantu melihat contohnya ketika Bapak Ibu pakai apa namanya. Kami tidak akan detail ke dalam metodologinya, tapi begitu hal-hal yang mencolok terlihat oleh kami sebenarnya kami bantu. Kayak misalnya gini, baseline yang diminta itu eh kan ada itu waktu itu ada eh, proponen yang salah menentukan baseline. Kita bantu sebenarnya. Jadi yang sekretariat SRN hanya membantu supaya drum ini oke atau layak untuk divalidasi oleh si LVV Bapak Ibu. Jadi kalaupun Bapak Ibu misalnya Bu saya ingin berkontrak dulu dengan LVV tapi drum saya belum di-approve di SRN boleh nggak? Sebenarnya boleh aja sih Bapak Ibu. Tapi ya tentu itu kami serahkan pada proponen itu Pak. Kemudian kalau apa apa dasarnya sehingga penentuan SPI boleh terbit untuk aksi mitigasi yang sesudah eh, 31 Desember 2020 adalah karena terbitnya Perpres 98 itu di tahun 2020, Bapak. Kita tidak punya dasar regulasi untuk menerbitkan SPE atas karbon vintage kecuali pada saat masa transisi. Pada saat masa transisi sejak 1 tahun sejak terbitnya Perpres 98 itu banyak Pak memang karbon-karbon vintage yang didaftarkan ya Pak. Nah, namun sejak terbitnya Juknis SPI 1131 ini, SK 1131 lagi ini tidak ada lagi Pak karbon-karbon vintage yang didaftarkan seperti itu. Mohon maaf Pak. Eh, Ya, baik. Boleh ini Gimana Pak, Pak Mas Suri? boleh apa menimpali balik Pak? Halo? Kalau terkait yang tadi seandainya masih belum jelas boleh Pak, tapi tidak ke tema baru gitu karena nanti banyak yang sudah ngantri juga. Baik Pak, yang terkait tema tadi Pak. Bu, sekiranya Bu untuk yang ini proyek-proyek teknologi yang bisa menyerap itu nanti ini kedepannya akan di apa ini tuh Bu? Misalnya apakah hanya sebatas kita dapat apresiasi dari pemerintah kalau kita ada teknologi yang bisa mengurangi emisi atau seperti apa Bu kira ke depannya?
Eh, jadi sebenarnya Pak nanti kan ada pilihan di SRN. Bapak mau mendaftarkan aksi dan sumber daya. Nanti kalau begitu Bapak pilih mitigasi, berarti yang Bapak laporkan adalah reduksi emisinya, bukan teknologinya, Pak. Ya. Nah, itu yang nanti bergantung pada metodologi yang Bapak pilih. Tentunya kalau mitigasi, baik itu skema apresiasi maupun skema NEC, outputnya atau yang divalidasi dan diverifikasi adalah ton CO2 ekivalennya Pak, seperti itu. Punya teknologi, kami hanya ingin mendaftarkan teknologinya itu bisa Pak, Bapak cukup pilih sumber daya, tidak mendaftarkan aksi apapun pun. Jadi memang outputnya berbeda ketika Bapak mendaftarkan aksi maupun sumber daya. Tapi begitu Bapak mendaftarkan aksi, sebenarnya Bapak bisa centang keduanya tuh saya tidak siapkan slide-nya. Bapak pasti pernah masuk ke dalam SRN ketika pemilihan data umum, Bapak diminta untuk memilih apakah ini aksi dan sumber daya. Karena begitu aksi pasti butuh sumber daya, begitu kan Pak. Begitu Bapak laporkan bahwa kami berhasil menurunkan sekian, kami menggunakan teknologi tertentu, itu bisa Pak. Nanti Bapak isi tuh di data teknis sumber daya, teknologi apa saja yang Bapak miliki. Nanti Bapak pilih apakah Bapak mau masuk skema apresiasi atau skema sumber daya untuk menentukan siapa yang akan memvalidasi grantnya Bapak. Gitu, Pak. Oke. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Baik, jelas Pak Mas Suri ya. Nah, biar bisa tidur nanti malam ini. Baik, baik Bapak Ibu, waktunya nanti kita akhiri sampai 10.55 ya. Ini masih ada beberapa menit lagi, masih ada kesempatan. Saya beri kesempatan untuk Pak Yuwono Aris. Silakan Pak Yuwono untuk sampaikan pertanyaannya, sebutkan asalnya dari mana gitu ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Ibu narasumber, Ibu Ruli Dora. Salam kenal, Bu. Saya sebetulnya pensiunan dari Bapeda Kabupaten Musi Banyuasin, bukan lagi beraktif, tapi mencoba untuk mengisi kesibukan akan melakukan kegiatan penggiat lingkungan, Bu. Dan konkretnya, saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, khususnya, Bu. Kebetulan saya latar belakang saya arsitek dan perencana kota. Saya ingin tanya dulu, sebetulnya kalau entitas green building itu masuk sektor mana dari keenam yang Ibu sebutkan tadi? Dan apakah memang sudah ada target-target NDC-nya dari sektor building, terus khususnya dari apa itu material bangunan, Bu ya, itu. Terus yang kedua dari sisi volume, kami ingin mencoba untuk konkretnya begini, kami di dalam Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 itu ada setiap wilayah terkecil, taruhlah dari RT, RB sampai kota itu minimal ruang terbuka hijau harus 30%, 20% publik, 10%-nya private gitu Mbak ya. Nah, kami ingin mencoba memulai memberi pembelajaran pada masyarakat dari tingkat RT. Setiap satu RT misalnya sekian wilayah poligon itu harus kita sediakan ruang terbuka hijaunya minimal 20% yang public RTH tadi, public dan green space tadi. Nah, ini kami akan mencoba mencari skema bagaimana caranya membebaskan suatu lahan yang kira-kira lokasinya ideal di tengah-tengah satu RT itu nanti bisa menjadi ruang terbuka hijau publik. Di situ ada tempat mainan anak, di tempat ada MCK plus plus, MCK plus plus itu MCK yang bagus kayak konsepnya Kementerian PU sehingga itu menjadi pengikat lingkungan yang sangat menarik. Nah, itu kira-kira kalau kami klaim menjadi suatu aksi carbon trade, kira-kira bisa masuk enggak? Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuwono ya, penggiat lingkungan tuh ya. Luar biasa tadi idenya ya. Pertanyaannya, green building itu masuk sektor mana dari mungkin dari 5 sektor yang di NEK ini ya. Kemudian apakah ada target indisi untuk eh, green building tadi khususnya material bangunan. Kemudian tadi ide tadi ya di setiap RT kalau diusahakan ada 20% untuk ruang terbuka hijau. Nah itu bisa nggak diklaim sebagai aksi karbon yang nanti mungkin arahnya ke carbon trading tadi kata Pak Yono.
Silakan Bu Ruli, mungkin bisa diberi pencerahan ke kami semua. Iya, terima kasih Pak Yono atas pertanyaannya Pak. Green building memang menjadi salah satu strategi pencapaian target NDC di sektor energi Bapak. Saya sampaikan kata sektor di sini tidak berkaitan dengan kementerian lembaga tertentu ya Bapak Ibu. Jadi sektor NDC adalah sektor penyumbang emisi GRK. Kalau ada bangunan hijau begitu ya yang kemudian dilaksanakan oleh KL instansi atau unit tertentu silakan saja. Nanti tugas kami adalah mengkompilasi klaim-klaim atau reduksi emisi dari bangunan hijau sebagai pencapaian kita di sektor energi Pak untuk NDC. Contoh nih misalnya rumah sakit begitu ya Pak. Kemenkes waktu itu tanya, Bu kami rumah sakitnya sudah green building, dia sudah bangunan hijau. Tapi kok nggak ada ya sektor kesehatan di dalam NDC? Ya karena memang sektor yang dimaksud di dalam NDC adalah sektor penyumbang GRK gitu Pak. Tapi silakan dilaporkan, didaftarkan, nanti ini akan tetap menjadi kinerjanya contoh Kemenkes yang lapor ya kinerjanya Kemenkes, tapi capaiannya ini akan ditaruh di capaiannya sektor energi. Nah, memang KL-KL tertentu ditunjuk menjadi penanggung jawab sektor. Contohnya ini kalau KLHK, Bapak Ibu kami sebagai penanggung jawab sektor kehutanan dan limbah. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau pembangunan ruang terbuka publik begitu ya, Pak? Yang memitigasi dan Bapak lihat bahwa ini ada Bu reduksi emisinya. Nanti tentu Bapak perlu cari tuh metodologi mana yang bisa mengukur reduksi emisinya dari pembukaan ruang publik tersebut, Pak. Nah, saran kami Bapak Ibu ini berlaku untuk semua karena ada juga yang kadang-kadang gini, Bu, saya punya kebun gitu, kebun kakek atau kebun nenek gitu ya Bapak Ibu. 50 hektar, boleh nggak Bu daftar di NEK? Saya akan bilang boleh Bapak Ibu, semuanya boleh. Tapi tentunya saya kembalikan, saya harap Bapak Ibu melakukan visibility study dulu, kelayakan proyek dulu. Apakah proyek ini akan menguntungkan atau justru jadi tekor? Karena mengingat ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan SPE, maka proses validasi verifikasinya harus dilakukan oleh LPV Bapak Ibu yang tentunya ada biaya untuk kontrak kerja bersama mereka. Nah, itu yang kami harapkan proponen dapat melakukan uji kelayakan proyek dulu Bapak Ibu apakah ini memang layak secara ekonomi atau tidak. Begitu sih Bapak Ibu. Makasih Pak Yuwono. Masih Bu. Baik, demikian Pak Yonanya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan satu penanya lagi ya, untuk satu kesempatan penanya untuk sesi terakhir ini, yaitu dari Pak Fatur nih ya. Pak Fatur, dipersilahkan Pak untuk langsung bertanya, sebutkan asalnya. Ya Bu, selamat pagi ya Pak Wahyu dan Bu Ruli. Saya dari DSN Bu, Dharma Satya Nusantara. Kebetulan kan untuk tahun depan kami akan mencoba untuk melakukan pendaftaran SRN ya, karena ini jadi perdana untuk setidaknya kita ada pengembangan biogas ya Bu, dari gas metan dan aplikasi kita tangkap metannya seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit korekli lah, misalkan tadi saya nggak mengikuti secara eh, keseluruhan. Kalau saya lihat kan dari pendaftaran GRAM maupun LSM kan kita hitung waktunya kan kurang lebih eh, verifikasinya aja dari Kementerian KLHK itu 7 bulan ya Bu ya. Dari DRAM-nya 1 bulan, terus LCM-nya 6 bulan. Sementara kan secara pengukuran atau perhitungan DRAM-nya sendiri itu kan misalkan menggunakan konsultan kan butuh waktu juga. Kemarin kita sounding beberapa sih kurang lebih 2 bulan ya. Jadi hampir 2 bulan DRAM, 2 bulan LCM, totalnya mungkin hampir 11 bulan. Apakah itu bisa dipercepat atau tidak? Itu sih yang terkait teknis Bu yang pertama. Sama juga tambahannya kira-kira dari verifikasi KLHK sendiri yang nantinya ke lapangan itu mekanisme checklistnya seperti apa? Apakah disesuaikan dari dokumen DRAM maupun LCM-nya sendiri atau nanti ada dokumen tambahan dari hulunya perlu dicek maupun tadi yang penanya terkait deforestasinya harus seperti apa maupun TPS-nya, FFB-nya seperti apa dan sebagainya. Itu sih yang pertama. Yang kedua, Bu, mau menanyakan terkait
green loan. Tadi kan mungkin ditanyakan terkait green building maupun dan sebagainya. Green loan sendiri kan juga menerapkan eh, ada areal RTH ya, ruang terbuka hijau mungkin kurang lebih 10-30%. Nah, bagusnya sih seperti apa ya Bu konsep dari penataan green loan sendiri ya? Menurut KLHK apakah hanya tanaman-tanaman di sekitaran pinggir areal pabriknya saja ataupun ada satu ruang lingkup khusus mungkin di situ ada seperti taman yang katakanlah berada Oh, di tidak. kota besar atau seperti apa? Itu sih yang kedua. Jadi ingin tahu konsepnya karena kami kan akan membuat mengarah ke sana nantinya ada membuat suatu pabrik green loan. Nah itu seperti apa mekanismenya? Dan untuk wood pellet Bu, atau untuk wood pellet apakah ke depan ada inisiasi untuk pendaftaran registrasi nasionalnya enggak ya, Bu ya? Mungkin itu sih tiga pertanyaan dari saya Pak Wahyu. Terima kasih. Baik Pak Fatur ya dari DSN. Yang pertama tata waktu tadi. Yang kedua tadi saya kurang menangkap green loan atau apa gitu. Green loan pemahaman saya kan pinjaman ini ya. Tapi mungkin Bu Urli paham nanti. Yang ketiga kaitannya wood pellet gitu ya. Eh, Silakan Bu Ruli mungkin ya bisa disampaikan penjelasannya. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin beberapa akan di luar kewenangan saya untuk menjawab, Pak. Jadi saya hanya Iya. menyampaikan, saya disclaimer dulu ini komentar pribadi saya terutama yang terkait dengan green loan ya, Bapak. Yang pertama tata waktu tadi, apakah bisa dikurangi, Bu? Yang mana yang mau dikurangi, Pak? Saya bingung nih. Karena kalau untuk validasi Maksimal gitu di ya. LPV, jadi kalau untuk validasi di LPP itu di juknisnya sudah disampaikan paling lama 1 bulan. Sedangkan untuk laporan capaian aksi mitigasi LCAM paling lama di verifikator 6 bulan gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, yang bisa dipercepat di bagian mana tentunya itu tergantung pada proponen. Penyusunan drum kami tidak tentukan batas waktunya Pak. Kalau proponen bisa cepat bisa sampaikan, Bu, saya sudah susun drum sebelumnya sebelum saya daftar SRN. Jadi ketika saya daftar SRN, data umumnya sudah firm, tektokan dengan sekretariat SRN-nya cepat, kemudian saya langsung upload drumnya yang sudah saya susun sebelumnya, entah bersama konsultan atau entah susun sendiri ya Pak ya. Kemudian sudah tektokan cepat, itu tergantung Bapak-Bapak dan tentunya tektokan dengan sekretariat SRN. Nah, kalau untuk yang 1 bulan dan 6 bulan tuh udah nggak bisa dipercepat lagi, Pak. Itu sudah juknisnya seperti itu ya, Pak ya. Sudah regulasinya itu yang pertama. Kemudian kalau yang green loan gitu ya, Pak. Kalau nggak salah, saya tadi apakah bagaimana strateginya begitu ya, Pak ya? Apakah dengan tanaman-tanaman eh, jadi kalau yang ini Pak, ini komentar pribadi ya Pak. Kebetulan saya dulu banget loh Pak, dulu banget gitu. Saya udah lupa, lebih dari kayak 25 tahun yang lalu tuh kuliah tentang hutan kota Pak. Jadi mohon maaf kalau ini saya harus sedang menggali ingatan saya nih Pak. Apa namanya? Sebenarnya pemilihan tanaman begitu ya Pak, pemilihan pohon jenis pohon yang ada di dalam untuk hutan kota gitu ya Pak. Tentu yang pertama dipilih adalah unsur atau tanaman yang memiliki nilai estetika. Yang pertama, kalau Bapak ingin kemudian memiliki nilai tambah, memiliki jenis-jenis tanaman yang selain memiliki nilai estetik juga misalnya fast growing spesies begitu ya Pak. Itu tentu tergantung bagaimana Bapak menyusun atau mengembangkan proyek yang Bapak bangun dengan green loan ini begitu ya Pak. Karena green loan tidak selalu berhubungan dengan reduksi emisi. Ini yang kami dapatkan ketika kami terlibat di dalam tim Green Sukuk Pak. Tidak jauh Green Sukuk dengan green loan agak mirip ya Pak ya. Nah, ketika Green Sukuk ini sebagian besar dananya adalah untuk pembangunan infrastruktur sehingga reduksi emisi tidak menjadi sesuatu yang wajib di dalam pelaporannya, tapi akan menjadi satu additional value gitu ya. Jadi memang ketika Bapak mengembangkan green project itu tidak selalu reduksi emisi, Pak. Kalaupun ada reduksi emisi yang kemudian nanti Bapak bisa hitung dan Bapak bisa klaim untuk didaftarkan di dalam skema SPI itu silakan saja. Tentu nanti Bapak akan diminta untuk mengikuti kriteria-kriteria yang diminta di dalam skema SPI, Bapak. Itu semoga atau wood pellet juga begitu Pak. Jadi sebenarnya aksi mitigasi apapun yang sudah memiliki
cara penghitungan reduksi emisinya silahkan didaftarkan Pak ke kami. Apapun bentuknya, misalnya Bu, wood pellet, boleh nggak Bu didaftarkan? Silakan saja. Tapi bagaimana Bapak menjelaskan bahwa ini adalah satu aksi mitigasi itu yang diminta Pak ketika Bapak menyusun drum. Itu Pak. Makasih Pak. Baik, demikian Pak Fatur ya mudah-mudahan menjawab tadi ya eh, pertanyaan tadi ya, di beberapa pertanyaan tadi. Baik, eh, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar ya kami talk show Multi Institute Virtual Training. Jadi akhirnya selesai juga dengan terpaksa ya karena waktunya juga sangat terbatas hanya sampai jam 11. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan khusus untuk Bu Ruli ini terima kasih sekali Bu Ruli sudah sharing luar biasa sekali ya pencerahannya banyak sekali hal-hal yang eh, tambahan ya knowledge untuk kita semua di sesi ini. Mudah-mudahan nanti di kegiatan-kegiatan Carbon Talk Show sesi-sesi berikutnya kita masih tetap bisa eh, membantu kami ya untuk pemahaman peningkatan literasi tentang tentang ini NEK, karbon, SRN ya kaitannya untuk mencapai NDC tentunya. Baik, sekali lagi demikian Bapak Ibu kita akhiri eh, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal di akhir sesi ini ada 3 orang pemenang ya yang akan mendapatkan door prize ya hadiah souvenir. Mungkin langsung mohon bantuan panitia untuk diputar saja Winspill ya pakai putaran 3 orang. Nanti kami akan menghubungi 3 orang pemenang ya untuk memberikan hadiahnya. Jadi di eh, register yang kemarin sudah disampaikan sudah ada ya data-datanya. Baik, selamat Bu Sukmawati, pemenang pertama ya. Kemudian yang kedua, silahkan tim panitia. Yang kedua adalah Ibu Rehulina Mustika ya, pemenang door prize atau hadiah souvenir kedua dari kami. Yang ketiga terakhir, ini ibu-ibu semua ini ya. Kemudian ada perwakilan ini nih, bapak-bapaknya ini. Padahal yang bertanya tadi sebagian besar bapak tadi. Bu Ririn ya, Bu Ririn dia Mustika ya, memang beruntung ini. Jumat berkah untuk ibu-ibu nih sekarang nih ya. Semuanya pemenangnya 3 orang dari Ibu Bu Sukmawati, tadi Bu Mustika ya dan Bu Ririn. Nanti akan kami hubungi masing-masing untuk pemenangnya. Baik Bu Ruli, sekali lagi terima kasih. Sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dari Bu Ruli ya untuk menutup kegiatan kami ya kegiatan kita. Silakan Bu Ruli mungkin closing statementnya. Baik Bapak Ibu, saya sebelumnya minta maaf kalau ada beberapa hal yang tidak saya jawab sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kami sebenarnya apresiasi sekali Pak dengan kesempatan-kesempatan seperti ini Pak, sehingga kami bisa sharing, sehingga kita bisa berangkat dari halaman yang sama Bapak Ibu sekalian, serta mengurangi perbedaan pandangan atau perbedaan pemahaman. Kami juga mengencourage untuk Bapak Ibu melaporkan semua aksi mitigasi adaptasi. Tidak hanya mitigasi ya Pak, sebenarnya harapan kami mitigasi dan adaptasi untuk membantu kami untuk melakukan tracking progress NDC kita baik untuk mitigasi maupun adaptasi. Seperti itu Bapak Ibu, saya sangat apresiasi sekali dengan perhatian dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Saya kembalikan pada Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Ruli ya. Terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar ya atas atensi partisipasinya. Nanti sampai ketemu di webinar berikutnya ya. Saya juga mewakili penyelenggara Mutu Institute mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan ya. Semoga webinar ini menambah pengetahuan untuk kita semua ya. Sekali lagi terima kasih dan juga terima kasih Bu Ruli dan tim KLHK semuanya ya. Kita tutup kegiatan webinar kita ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Bu Ruli ya.